Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang dukun tua berusia 70 tahun dari Jawa Timur, yang dikenal sakti dan dihormati banyak orang. Tapi siapa sangka, saat ia menunaikan umroh, terjadi peristiwa mengejutkan di depan Ka'bah yang mengguncang batinnya dan membuat seluruh hidupnya berubah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun di sebuah desa sejuk di kaki Gunung Wilis. Udara masih sunyi, hanya suara burung yang sesekali terdengar dari balik pepohonan. Di tengah desa itu, berdiri sebuah rumah joglo tua dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Di dalamnya, seorang lelaki tua bersorban putih sedang merapikan botol-botol kaca berisi cairan rempah. Namanya adalah Mbah Wiryo, seorang dukun sepuh yang dikenal seluruh penjuru Kediri hingga Blitar. Ia dihormati sekaligus ditakuti, karena konon ia bisa memanggil roh dan menyembuhkan penyakit aneh. Meski tubuhnya renta, matanya masih tajam seperti harimau, menyimpan rahasia dunia lain yang tak diketahui orang awam. Setiap malam Jumat Kliwon, halaman rumah Mbah Wiryo dipenuhi orang dari luar kota. Mereka datang membawa sesajen, bertanya tentang jodoh, rezeki, hingga jabatan. Mbah Wiryo hanya tersenyum, duduk bersila di depan dupa dan kendi. Ia membaca ayat suci dengan suara berat bercampur dengan mantra kuno yang sulit dimengerti. Tak jarang, seseorang menangis tersungkur usai diobati oleh Mbah Wiryo. Namun di balik semua itu, ada rasa hampa yang diam-diam menyelinap di hati sang dukun tua. Ia tak pernah mengakuinya, namun setiap malam, mimpinya dipenuhi sosok berjubah putih yang memandanginya tanpa berkata apa-apa. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Mbah Wiryo. Seorang lelaki muda berpakaian rapi keluar dengan penuh percaya diri. Ia memperkenalkan diri sebagai Haris, calon anggota dewan dari Surabaya. "Mbah, saya ingin bantuan agar lolos di pemilihan. Jika berhasil, saya kirim Mbah umroh," katanya mantap. Mbah Wiryo mengelus jenggotnya, lalu mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Ia menerima sesajen yang dibungkus kain hitam dan memberi jimat kecil dari kain mori. "Kemenangan itu bukan urusan manusia, tapi jika kau percaya, lakukan ini dengan yakin," gumam Mbah Wiryo pelan. Haris tersenyum puas lalu berpamitan, tak menyadari bahwa satu babak baru telah dimulai. Beberapa bulan berlalu, Haris benar-benar memenangkan kursi legislatif. Ia datang kembali ke rumah Mbah Wiryo, kali ini membawa koper dan paspor. "Janji saya bukan main-main, Mbah. Umroh untuk Mbah dan 2 orang keluarga," ujarnya bangga. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Hatinya bergetar namun wajahnya tetap tenang. Tak pernah terlintas dalam hidupnya untuk menginjakkan kaki di tanah suci. Tapi ia percaya, mungkin inilah waktunya menguji kekuatan yang selama ini ia yakini. Malam itu, ia memandangi kendi dan jimat-jimatnya, lalu berkata dalam hati, apakah mereka masih akan bersuara di hadapan Ka'bah nanti? Hari keberangkatan tiba, dan Mbah Wiryo mengenakan pakaian ihram yang masih tampak kaku di tubuhnya. Anak dan menantunya ikut serta. Wajah mereka tampak haru dan penuh doa. Bandara Juanda penuh sesak. Tapi hati Mbah Wiryo terasa sunyi. Sepanjang perjalanan udara, ia memejamkan mata, memanggil kekuatan batinnya agar tidak ditelan keraguan. Namun, setiap kali ia membaca mantra dalam hati, suara itu seperti tertelan di udara. Ia menatap langit dari balik jendela pesawat, bertanya-tanya apakah langit Mekah akan menerima dirinya. Di dalam dadanya, gelombang halus mulai berdesir, pertanda sesuatu akan berubah. Setibanya di Madinah, rombongan langsung diarahkan ke hotel dekat Masjid Nabawi.
Suasana kota suci itu membuat anak dan menantunya menangis haru. Namun Mbah Wiryo hanya diam. Ia berjalan perlahan ke arah masjid, tapi langkahnya terasa berat, seolah ada bayangan hitam yang menahan kakinya. Saat ia melihat menara Masjid Nabawi, tubuhnya menggigil tanpa sebab. "Ini bukan tempat yang saya kenal," bisiknya lirih. Menantunya menoleh, mencoba menenangkan. Tapi Mbah Wiryo terus menatap kosong ke langit masjid. Aroma harum dari masjid membuat dadanya sesak, seperti ada yang menegur dari dalam dirinya. Malam itu, Mbah Wiryo duduk sendiri di balkon hotel, menatap lampu kota Madinah. Ia mencoba merapal doa seperti biasa, namun lidahnya keluh dan pikirannya kosong. Seolah semua ilmu yang ia pelajari puluhan tahun tak mampu menembus keheningan kota suci ini. Ia teringat suara dalam mimpi-mimpinya. Sosok berjubah putih yang tak pernah bicara. Kini, suara itu terasa dekat, tapi tetap tak mengucapkan satu patah kata pun. "Kenapa diam?" gumam Mbah Wiryo lirih. Namun angin malam hanya menjawab dengan dingin yang menusuk tulang. Ia menutup matanya, tapi tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia takut. Subuh pertama di Madinah terasa asing bagi Mbah Wiryo. Suara adzan yang menggema dari Masjid Nabawi membuat bulu kuduknya merinding. Namun bukan karena haru. Ia melangkah ke masjid bersama rombongan, tapi langkahnya seperti terlempar ke tempat lain. Ketika para jamaah mulai sholat berjamaah, Mbah Wiryo hanya berdiri kaku di belakang saf. Ia tidak bisa mengangkat tangannya untuk takbir, tidak bisa menundukkan kepala untuk sujud. "Kenapa aku tak bisa ikut mereka?" bisiknya pelan. Namun tak ada yang menjawab. Suasana masjid yang sakral terasa asing, seolah ia adalah tamu yang tidak diundang di rumah Allah. Usai sholat, Mbah Wiryo kembali ke kamar dan duduk di depan cermin. Ia menatap wajah tuanya yang dipenuhi kerutan, mata yang mulai terlihat lelah. "Apa yang salah dari hidupku?" gumamnya dalam hati yang bergolak. Tangannya mencoba meraba jimat kecil yang tersembunyi di ikat pinggangnya. Tapi kali ini, benda itu terasa dingin dan berat, seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia teringat saat masih muda, saat pertama kali belajar ilmu dari gurunya di lereng Lawu. "Kalau itu sesat, kenapa Allah memberiku kekuatan?" tanyanya lirih, tapi wajah di cermin hanya menatap kosong. Rombongan melanjutkan perjalanan menuju Mekah dengan bus. Sepanjang perjalanan, suasana hening, banyak jamaah berzikir, memejamkan mata dalam khusyuk. Tapi Mbah Wiryo tak bisa diam. Ia gelisah dan terus melihat keluar jendela. Padang pasir terbentang luas. Langit membakar bumi dengan sinar putih yang menyilaukan. "Tempat ini terlalu terang," bisiknya. Ia merasa seperti sedang ditelanjangi oleh cahaya. Sesampainya di Mekah, rombongan beristirahat sejenak sebelum menuju Masjidil Haram. Tapi Mbah Wiryo semakin murung. Matanya kosong, tubuhnya lemah seperti kehilangan arah. Hari itu, Mbah Wiryo akhirnya menginjakan kaki di pelataran Masjidil Haram. Lautan manusia mengelilingi Ka'bah dengan air mata dan doa. Tapi ia hanya berdiri diam. Ka'bah tegak menjulang di hadapannya. Hitam, agung, dan penuh cahaya. Tapi bagi Mbah Wiryo, itu seperti tembok hitam yang menghalangi jiwanya. "Kenapa aku tidak bisa merasakannya?" gumamnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, melihat semua orang larut dalam ibadah. Tapi dalam hatinya, hanya ada sunyi dan sepi yang menyesakkan. Di tengah keramaian, Mbah Wiryo merasa seperti ditarik mundur oleh kekuatan tak kasat mata. Ia melihat bayangan masa lalu, pasien-pasien yang datang padanya dengan harapan. Ia teringat wajah-wajah yang meminta pertolongan, lalu pergi membawa jimat dan mantra. Tapi di hadapan Ka'bah ini, semua itu terasa seperti permainan kosong. Apakah semua itu sia-sia? Tanyanya dalam hati. Namun pikirannya kembali diselimuti oleh suara gurunya dulu. "Ilmu kita dari wahyu, jangan ragu." Ia menggeleng pelan, antara percaya dan takut. Takut bahwa semua yang diyakininya ternyata salah. Saat rombongan memulai tawaf, Mbah Wiryo harus didorong dengan kursi roda karena kakinya lemas. Setiap putaran, ia mencoba menundukkan kepala, membaca zikir, tapi pikirannya menolak. "Ini bukan jalanku, ini bukan tempatku."
bisik batinnya, getir dan penuh resah. Anak menantunya menangis haru saat menyentuh Hajar Aswad, tapi Mbah Wiryo menatap kosong. Ia merasa seperti arwah yang terjebak di antara dua dunia, dunia iman dan dunia kesesatan. Suasana tawaf yang agung justru membuatnya merasa seperti pendosa yang tersesat di pasar suci. Di akhir putaran ketujuh, ia berkata pelan, "Aku tidak tawaf, aku hanya berputar dalam kebingungan." Malam itu, pembimbing haji mendatangi kamar Mbah Wiryo dengan wajah penuh belas kasih. "Mbah, semua orang punya masa lalu. Tapi Ka'bah ini pintu ampunan. Bukalah hatimu," ucapnya lembut. Mbah Wiryo hanya menatap ke lantai, tidak menjawab. Mungkin Allah tidak menolak Mbah. Mungkin Mbah sendiri yang belum mau dibuka hatinya. Lanjut pembimbing itu. Perkataan itu menancap dalam dada Mbah Wiryo seperti panah tajam. "Aku tidak menolak Allah. Tapi aku tidak tahu caranya kembali," jawabnya lirih. Pembimbing itu menunduk, lalu bangkit. "Kalau begitu biarkan Allah yang menuntun." Tengah malam, Mbah Wiryo duduk sendirian di pelataran Masjidil Haram. Bulan tergantung tinggi di atas langit. Cahaya putihnya memantul dari lantai marmer yang bersih. Ia menatap Ka'bah dari kejauhan, seperti menatap gunung yang tak bisa didaki. "Jika engkau memang ada, tunjukkan aku jalan pulang," bisiknya, nyaris seperti tangisan. Tiba-tiba, angin berhembus lembut, membuat sorban tuanya sedikit melayang. Tapi bukan angin yang membuatnya terdiam, melainkan rasa yang mengalir perlahan dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan karena jin, bukan karena kematian, tapi karena kehilangan Allah. Pagi hari, saat rombongan bersiap menuju Raudah, Mbah Wiryo duduk di pojok ruangan tanpa bersuara. Anak perempuannya menghampiri, menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. "Bapak, ayo ikut. Kita tidak tahu apakah akan ada kesempatan kedua," ucapnya perlahan. Mbah Wiryo menoleh. Mata tuanya tampak sembab, seperti baru menangis semalaman. Ia berdiri perlahan, langkahnya pelan, tapi kali ini tanpa ragu. Setibanya di Raudah, tubuhnya gemetar melihat karpet hijau yang diyakini sebagai taman surga. Tapi langkahnya terhenti. Ia tak sanggup masuk, seolah ada sesuatu dalam dadanya yang belum terbuka. Malam itu, suara tangisan pelan terdengar dari balik kamar hotel tempat Mbah Wiryo menginap. Ia bersujud dalam gelap, memeluk sajadahnya tanpa suara, hanya gemetar di setiap tarikan napas. "Ya Allah, jika aku sesat, tunjukkan. Jika aku salah, jangan biarkan aku mati dalam kesesatan," lirihnya dengan mata basah. Ia mengingat kembali semua pasiennya. Semua yang datang berharap padanya, bukan pada Allah. Air matanya mengalir, membasahi lantai tempat ia bersujud untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jimat, tidak ada mantra, hanya hati yang retak meminta ampunan. "Aku malu, aku benar-benar malu," ucapnya dalam suara yang nyaris tak terdengar. Dalam tidurnya yang tidak pulas, Mbah Wiryo bermimpi. Ia melihat gurunya yang sudah lama wafat, berdiri di tepi jurang dengan wajah kelam. "Kau memilih jalan ini dengan sadar. Tapi belum terlambat jika kau ingin kembali," ucap sang guru dalam mimpi. Mbah Wiryo berteriak, "Aku tak tahu bagaimana caranya." Sang guru membalik badan, perlahan menjauh sambil berkata, "Buang apa yang membelenggumu." Saat terbangun, tubuh Mbah Wiryo basah oleh keringat dingin. Ia membuka kopernya, mengeluarkan semua jimat, kertas kuning, dan benda pusaka. Satu persatu ia kumpulkan, lalu memeluknya erat seperti hendak melepaskan anak sendiri. Esok harinya, Mbah Wiryo duduk di balkon hotel sambil memandangi plastik berisi benda-benda yang selama ini ia agungkan. Tangannya gemetar saat hendak membuangnya ke tempat sampah. "Tanpa kalian aku siapa?" katanya pelan. Air mata mulai jatuh lagi dari pelupuk mata renta itu. Tapi suara lain dalam hatinya mulai muncul, lebih lembut, lebih kuat. "Tanpa Allah, kau bukan siapa-siapa," bisik nuraninya. Dengan gemetar, ia melemparkan semua benda itu ke tong sampah. Tangannya masih bergetar, tapi di dadanya muncul ruang kosong, yang belum ia rasakan sejak puluhan tahun. Malam itu, saat rombongan kembali ke Masjidil Haram,
Mbah Wiryo ikut serta tanpa dipaksa. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, tapi langkahnya lebih ringan dari biasanya. Ia berdiri memandangi Ka'bah lebih lama dari sebelumnya, kali ini tanpa rasa takut. Dalam diam, ia mengangkat tangan, perlahan, tapi pasti, berdoa untuk pertama kalinya tanpa mantra. Allah, aku datang sebagai pendosa, dan aku tak tahu apakah kau akan menerimaku, ucapnya dengan bibir bergetar. Angin malam berhembus pelan, menyapu air matanya yang mengalir deras di pipi keriputnya. Di antara lautan jamaah, hanya dia yang merasa seolah dunia berhenti berputar malam itu. Esoknya, pembimbing rombongan mengajak Mbah Wiryo berbicara usai subuh. Mbah, saya lihat sorot mata Mbah sudah tidak sama, katanya dengan lembut. Mbah Wiryo menunduk, menggenggam tasbih pemberian dari anaknya. Aku tidak tahu apakah aku sudah berubah, tapi aku tahu, aku ingin memulai, jawabnya pelan. Pembimbing itu tersenyum, menepuk bahunya. Itu langkah pertama yang tidak semua orang mampu ambil. Mereka berjalan perlahan menuju pelataran Ka'bah. Matahari mulai naik dari ufuk. Hati Mbah Wiryo terasa ringan, tapi juga kosong, seperti buku putih yang baru akan ditulis ulang. Ia mulai melangkah lagi, kali ini bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk memohon ampunan. Kali ini, ia melakukan tawaf bukan dengan kursi roda, tapi berjalan perlahan dengan tongkat. Setiap langkah ia ucapkan zikir, meski pelan dan terbata-bata. Anak dan menantunya menangis melihatnya. Mereka tak pernah melihat sosok Mbah Wiryo serendah hati itu. Setiap putaran seperti menanggalkan satu demi satu beban yang selama ini ia pikul. Ia menangis saat mencium Hajar Aswad, bukan karena keagungan, tapi karena malu. Kenapa baru sekarang? Batinnya berteriak. Tapi tak ada jawaban selain rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Di putaran terakhir, tubuhnya gemetar, tapi wajahnya bersinar, seolah cahaya telah menemukan jalannya. Hujan turun tiba-tiba saat rombongan selesai melakukan tawaf. Jamaah tak beranjak. Mereka tetap berdoa di bawah hujan yang sejuk membasahi pelataran. Mbah Wiryo menengadahkan wajahnya, membiarkan setiap tetes menyentuh wajah tuanya. Apakah ini pertanda bahwa kau menerimaku? Bisiknya dalam hati. Suara adzan terdengar membelah langit, dan untuk pertama kalinya, suara itu tidak membuatnya takut. Ia melangkah menuju tempat sholat, membaur dengan para jamaah tanpa merasa asing lagi. Hujan terus turun, namun di dada Mbah Wiryo, badai telah reda. Di kamar hotel, anak Mbah Wiryo menemukan sebuah buku tua berisi catatan tangan ayahnya. Di dalamnya, tertulis nama-nama pasien, jenis penyakit, dan mantra yang digunakan. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan Mbah Wiryo yang baru saja ditulis malam sebelumnya. Jika aku tak kembali, kuburkan buku ini. Jangan wariskan kebodohanku. Anak perempuannya menggenggam buku itu erat. Air mata jatuh perlahan ke kertas yang mulai usang. Ia sadar, ayahnya sedang meninggalkan dunia lama sepenuhnya. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan pengakuan dan pengorbanan yang menyentuh hati. Mbah Wiryo meminta untuk dipotong rambutnya sesuai anjuran setelah umroh. Ia berkata pada tukang cukur, "Potong semuanya. Aku ingin kembali seperti bayi yang baru lahir." Jamaah di sekitarnya hanya menatap haru, melihat dukun sepuh itu berubah menjadi lelaki tua yang pasrah. Saat rambutnya jatuh satu persatu, ia menunduk dalam diam. Seakan setiap helai rambut membawa dosa-dosa masa lalu yang kini ia relakan untuk pergi. Setelah selesai, ia memeluk anak dan menantunya erat. "Bapak belum jadi orang suci, tapi Bapak ingin belajar jadi hamba Allah," ucapnya sambil menangis. Beberapa hari menjelang kepulangan, Mbah Wiryo meminta sendiri untuk ke Masjidil Haram tanpa ditemani. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalur yang sudah mulai ia kenal di luar kepala. Sesampainya di pelataran Ka'bah, ia duduk bersila, memejamkan mata. Ia tidak meminta apapun, tidak mengeluh, hanya ingin duduk di sana. "Jika ini terakhir kalinya aku di sini, izinkan aku menikmati kedekatan ini," bisiknya. Ia mengangkat tangannya, mengucap syukur dengan suara sangat pelan. Hatinya tenang, bukan karena semua masalah selesai,
tapi karena ia menemukan arah. Malam itu, saat hendak tidur, Mbah Wiryo merasakan dadanya sesak. Ia menggigil hebat, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Anak dan menantunya panik, segera memanggil tim medis dari hotel. Namun Mbah Wiryo menolak dibawa ke rumah sakit. "Aku tidak sakit. Ini hanya ujian terakhir sebelum pulang," ucapnya sambil tersenyum tenang. Ia meminta agar sajadahnya dibentangkan dan duduk di atasnya dengan posisi bersila. Tangannya memegang tasbih, matanya terpejam, bibirnya tak henti berzikir. Dalam kondisi setengah sadar, Mbah Wiryo mulai berbicara sendiri. "Guru, aku sudah membuang semuanya. Apakah aku masih pantas diterima?" Anak perempuannya menahan tangis, memegangi bahu ayahnya yang mulai melemah. "Allah, jika kau izinkan, biarkan aku mati sebagai hamba Mu, bukan dukun." Suara itu terdengar lirih, namun setiap kata menusuk hati semua yang mendengarnya. Tangannya terus menggenggam tasbih hingga akhirnya berhenti bergerak. Udara kamar menjadi sunyi, hanya suara tangisan yang terdengar menyusul keheningan. Malam itu, langit Mekah tidak bersuara, tapi bumi seperti baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Jenazah Mbah Wiryo dimandikan oleh petugas dengan penuh kehormatan. Rombongan jamaah yang mengenalnya ikut menyalatkan dengan air mata berlinang. Wajah Mbah Wiryo terlihat tenang, bahkan seperti tersenyum kecil. Seorang petugas berkata, "Kami sering lihat jenazah, tapi yang ini terasa berbeda." Ia dimakamkan di tanah suci, sesuai keinginan terakhirnya yang ia sampaikan diam-diam pada pembimbing. Tak ada jimat, tak ada mantra, hanya kain kafan putih yang membungkus tubuhnya. Tapi di balik kafan itu, ada jiwa yang akhirnya pulang. Kabar wafatnya Mbah Wiryo menyebar cepat ke desanya di lereng Gunung Wilis. Para tetangga berkumpul di pendopo rumah Joglo, menangis dan mengaji bersama. Tidak ada lagi dupa, tidak ada lagi sesajen. Hanya doa-doa yang mengalir pelan dari hati mereka. Di antara yang hadir, ada beberapa mantan pasiennya yang merasa kehilangan arah. Namun anak perempuannya berdiri di hadapan mereka, berkata, "Bapak saya sudah memilih jalan barunya." Ia membakar semua benda pusaka di halaman rumah, menyebarkan abu ke kebun belakang. Dan sejak saat itu, rumah itu tak lagi disebut rumah dukun, tapi rumah almarhum hamba Allah. Di malam keempat sejak kepergiannya, anak perempuannya bermimpi bertemu ayahnya. Dalam mimpi itu, Mbah Wiryo berdiri di padang luas dengan wajah bersinar damai. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap sambil mengangguk pelan. "Jangan menangis lagi. Aku sudah tenang," kata Mbah Wiryo sambil tersenyum. Saat terbangun, air mata membasahi pipi anaknya, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang indah. Sejak hari itu, mimpi itu menjadi kekuatan untuknya terus melanjutkan hidup. Tanpa warisan jimat, tapi dengan iman yang terus tumbuh dalam sunyi. Pembimbing haji yang mendampingi Mbah Wiryo selama perjalanan duduk termenung di pelataran Masjidil Haram. Di tangannya, ia menggenggam sajadah kecil yang dulu selalu dibawa Mbah Wiryo ke masjid. Ia teringat malam terakhir saat mereka berbincang panjang di tepi Ka'bah. "Aku tak pernah benar-benar tahu siapa diriku, sampai aku kehilangan semua yang kuandalkan," ucap Mbah Wiryo waktu itu. Pembimbing itu mengangguk, lalu menjawab, "Terkadang, kehilangan adalah pintu terbaik untuk kembali." Kini, sajadah itu menjadi kenangan, bukan tentang Mbah Wiryo sebagai dukun, tapi sebagai jiwa yang mencari jalan pulang. Dan dalam diamnya, pembimbing itu berkata lirih, "Semoga Allah menerima taubatmu, Mbah. Engkau sudah mengajarkan kami semua, bahkan dalam kepergianmu." Beberapa minggu setelah kepulangan rombongan umroh, langit di desa Mbah Wiryo tampak kelabu. Warga berkumpul untuk mengadakan tahlilan 7 hari wafatnya sang dukun sepuh. Tidak ada aroma kemenyan, tidak ada kain hitam yang digantung. Yang ada hanyalah suara lantunan ayat suci yang bergema dari corong masjid desa. Di rumah Joglo itu, nuansa terasa berbeda. Tidak lagi angker, tapi hangat dan damai. Seorang pemuda berkata, "Dulu aku takut ke rumah ini. Sekarang, aku ingin mengaji di dalamnya." Warisan terbesar Mbah Wiryo bukanlah ilmunya,
Tapi perubahannya. Sebuah surat tertinggal di kamar hotel Mbah Wiryo, ditemukan oleh pembimbing saat membereskan barang. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan gemetar, ditujukan untuk siapapun yang membacanya. Jika kau pernah datang padaku meminta pertolongan, maafkan aku karena tidak mengarahkanmu pada Allah. Aku belajar terlambat, tapi Allah tak pernah menutup pintu, meski aku mengetuk dengan tangan penuh dosa. Surat itu berakhir dengan kalimat, "Jangan warisi ilmuku, warisilah taubatku." Pembimbing itu menangis, lalu melipat surat dan menyimpannya dalam Al-Quran miliknya. Ia tahu, surat itu akan ia baca setiap kali dirinya mulai merasa sombong dalam ibadah. Beberapa pemuda di desa memutuskan untuk mengubah rumah Mbah Wiryo menjadi tempat belajar Al-Quran. Mereka membersihkan setiap sudut, menurunkan lukisan-lukisan mistis, dan menggantinya dengan kaligrafi. Anak-anak mulai datang, duduk bersila sambil belajar huruf hijaiyah dengan wajah ceria. Tidak ada lagi kisah tentang roh halus di rumah itu. Yang ada hanya kisah tentang perubahan dan pengampunan. Setiap malam Jumat, keluarga Mbah Wiryo menggelar yasinan dan membagikan air zam-zam sisa dari perjalanan umroh. Masyarakat mulai percaya bahwa kebaikan bisa dimulai dari siapa saja, bahkan dari mantan dukun sekalipun. Karena hidayah tidak melihat masa lalu, tapi melihat hati yang bersedia membuka diri. Anak perempuan Mbah Wiryo kini mengajar mengaji untuk ibu-ibu di langgar kecil belakang rumah. Ia berkata pada muridnya, "Ayah saya bukan orang sempurna, tapi ia meninggal dalam keadaan mencari Allah." Para ibu-ibu terdiam. Air mata mengalir di pipi mereka tanpa sadar. Tidak semua orang diberi akhir yang baik, tapi siapapun yang mencarinya akan diberi jalan. Warisan terbaik bukanlah harta atau nama besar, tapi perjalanan jiwa yang kembali pada fitrah. Anak Mbah Wiryo menutup kelas dengan doa, "Ya Allah, terimalah ayahku sebagaimana Engkau menerima hamba yang kembali." Dan saat itu, suara burung terdengar dari pepohonan, seolah alam pun mengaminkan. Di setiap khutbah Jumat, nama Mbah Wiryo mulai disebut bukan sebagai dukun, tapi sebagai teladan perubahan. Jika dukun sepuh bisa kembali, kenapa kita yang lahir sebagai muslim tidak? Ujar Hatib dengan suara tegas. Jamaah terdiam, beberapa menunduk dalam refleksi yang dalam. Cerita tentang Mbah Wiryo menyebar dari satu kota ke kota lain, bukan karena mistisnya, tapi karena akhir hidupnya. Banyak orang yang mulai tersadar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali. Bahkan mantan-mantan murid Mbah Wiryo kini belajar agama secara benar di pesantren-pesantren. Sebagian dari mereka datang ke makam Mbah Wiryo di Mekah, hanya untuk berkata, "Terima kasih, Mbah." Di suatu sore, seorang ibu tua duduk di serambi rumah Mbah Wiryo sambil menatap sawah. Ia adalah istri Mbah Wiryo yang selama ini hanya diam dan setia mendampingi dalam diam. "Kau akhirnya menemukan jalan pulang, Mas," gumamnya lirih, sembari menggenggam sajadah lusuh milik suaminya. Ia tidak pernah menolak pilihan hidup suaminya dulu, tapi juga tidak pernah lelah berdoa agar ia kembali. Kini, setiap sore ia mengajar anak-anak mengaji, duduk di tempat yang dulu penuh kemenyan. Dari matanya, mengalir kedamaian yang tidak dibuat-buat, kedamaian seorang istri yang doanya dikabulkan Allah. "Mas, kita akan bertemu lagi, tapi kali ini, sebagai dua hamba yang pulang." Saat musim haji tahun berikutnya tiba, seorang jamaah asal Jawa Timur mendengar kisah Mbah Wiryo dari pembimbing haji. Ia merekam kisah itu dalam bentuk ceramah dan menyebarkannya lewat video di media sosial. Video itu viral, ditonton ratusan ribu orang dalam waktu singkat. Komentar-komentar membanjiri. "Saya menangis. Saya juga ingin seperti Mbah Wiryo. Ini menyentuh jiwa." Kisah itu bukan tentang mistik, tapi tentang perjuangan iman di penghujung usia. Bahkan anak-anak muda mulai meninggalkan praktik-praktik perdukunan setelah menonton kisah itu. Karena ketika Allah menyentuh hati, tidak ada ilmu selain ilmu yang membawa pulang. Tahun berikutnya, anak dan menantu Mbah Wiryo kembali ke Mekah untuk berhaji. Mereka berdiri di tempat terakhir Mbah Wiryo duduk, tempat yang menjadi saksi pertobatannya. "Bapak, kami kembali. Kali ini bukan untuk minta maaf, tapi untuk melanjutkan jalan yang Bapak pilih,"
ucap anaknya. Mereka sujud bersama di depan Ka'bah. Air mata mengalir membasahi sajadah. Dalam sujud itu, mereka merasa seperti sedang dipeluk, bukan oleh angin atau cuaca, tapi oleh ruh yang pernah kembali. Langit Mekah senyap. Namun hati mereka dipenuhi suara yang lembut dan dalam. Hambaku telah kembali, dan ia tidak kembali sendirian. Setiap kisah punya akhir, tapi tidak semua akhir adalah penutup. Kisah Mbah Wiryo bukan hanya tentang perjalanan, tapi tentang pengakuan. Ia tidak mencari pujian, tidak pula warisan nama besar. Yang ia cari hanyalah satu, diterima sebagai hamba, meski datang terakhir. Dari seorang dukun yang disegani, menjadi seorang hamba yang menangis dalam sujud. Dan itulah hikmah terbesar yang ditinggalkannya, bahwa Allah menunggu siapapun yang mau pulang. Bahkan jika itu adalah seorang dukun tua dari lereng Gunung Wilis. Rumah tua Mbah Wiryo kini berdiri sebagai pesantren kecil di tengah desa. Plang kayu bertuliskan, Roudatul Hidayah, menggantikan papan bertuliskan, pengobatan alternatif. Setiap malam, suara hafalan anak-anak menggema dari pendopo yang dulu penuh asap dupa. Di salah satu sudut ruangan, sajadah tua Mbah Wiryo digantung sebagai kenangan. Bukan untuk diagungkan, tapi sebagai pengingat bahwa perubahan itu nyata. Setiap tamu yang datang akan diberi satu kalimat. Di sini pernah tinggal orang yang kembali. Dan setiap yang keluar membawa harapan untuk ikut pulang menuju Allah. Banyak orang meninggal dengan meninggalkan kekayaan, gelar, atau bangunan megah. Tapi Mbah Wiryo meninggalkan cerita. Cerita tentang seorang manusia yang tersesat jauh, tapi tak malu untuk pulang. Warisannya adalah keberanian untuk mengakui salah, dan tekad untuk memperbaikinya. Warisan itu menular, membuat orang yang mendengarnya ingin berubah juga. Karena taubat bukan hanya tentang memohon ampun, tapi juga tentang memperbaiki jalan. Dan tidak ada warisan yang lebih berharga dari keteladanan hati yang menyesal. Mbah Wiryo memulai taubatnya di usia 70 tahun. Setelah puluhan tahun bergelut dengan dunia gaib. Tapi Allah tidak melihat umur. Allah melihat keikhlasan. Dalam waktu singkat, ia meninggalkan semua yang dulu dianggap kekuatan. Ia buang semua benda yang dulu dibanggakan. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Kesadaran itu datang terlambat secara waktu, tapi tepat secara iman. Karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang datang mengetuk dengan air mata. Tidak ada kata terlambat, kecuali bagi yang menolak untuk berubah. Di akhir hidupnya, Mbah Wiryo tak lagi mencari nama atau kehormatan. Ia hanya ingin mati sebagai seorang yang diampuni. Dunia yang dulu ia kuasai dengan mantera kini ia tinggalkan tanpa penyesalan. Ia tak lagi mendengar bisikan gaib, hanya suara hatinya yang memanggil nama Allah. Dunia tak lagi berarti saat akhirat terasa begitu dekat. Dan di bawah langit Mekah, ia akhirnya menyerah, bukan pada kematian, tapi pada cinta Allah. Dan itulah kemenangan yang sejati. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qs Az-Zumar 53. Ayat ini menjadi cahaya bagi siapapun yang ingin kembali. Tidak peduli seberapa jauh seseorang telah tersesat. Asal ia kembali dengan hati yang ikhlas, Allah akan membuka pintunya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Qs Al-Anfal 2. Hati Mbah Wiryo yang dulunya keras, perlahan luluh oleh zikir dan ayat-ayat suci. Karena iman tidak bisa dipaksakan, tapi bisa tumbuh ketika hati terbuka. Dan hatinya memilih untuk menerima cahaya itu, meski terlambat. Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada salah seorang dari kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taubat bukan hanya soal manusia yang kembali, tapi juga tentang Allah yang menyambut. Bahkan ketika dosa menumpuk seperti gunung, Allah tetap membuka pintunya. Karena Allah mencintai hamba yang ingin pulang,
bukan yang merasa paling suci. Sesungguhnya seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dia dan neraka tinggal 1 hasta. Namun kemudian takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, dan masuklah ia ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Mbah Wiryo adalah wujud nyata dari hadis ini. Ia hidup dalam kegelapan, tapi akhir hidupnya menyala terang. Karena Allah melihat akhir, bukan awal, dan menilai hati, bukan gelar. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. An-Nur 31. Taubat bukan untuk orang yang putus asa, tapi untuk mereka yang ingin beruntung. Karena keberuntungan yang sejati bukanlah hidup lama, tapi mati dalam iman. Mbah Wiryo tidak menunggu hidayah datang, ia mencarinya. Dan ketika ia menemukannya, ia peluk erat, meski harus meninggalkan seluruh dunianya. Itulah kunci dari semua, keberanian untuk kembali. Subhanallah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah adalah milik Allah, dan tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalannya. Bahkan seorang dukun yang puluhan tahun hidup dalam dunia mistik pun bisa tersentuh oleh cahaya iman ketika Allah menghendaki. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, memperbaiki diri, dan selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Pasti Gampang, agar dakwah Islam bisa terus tersebar ke seluruh penjuru negeri, menjadi wasilah hidayah bagi banyak orang, dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.